Allah, Tuhan, Yahweh, Dewa adalah sekedar nama dari semesta alam. Semesta alam itu sangat luas, tak terhingga, sangat lembut, tak terhingga. Jadi, semesta alam adalah yang tak terperkirakan, sangat tak terbatas. Itulah kenapa di Quran yang disebut Islam adalah lelaku berserah diri pada hukum semesta alam atau sunnatullah. Semesta alam kemudian oleh manusia dibahasakan dengan nama Tuhan, Yahweh, Dewa atau Allah. Namun hingga kini manusia cenderung meributkan hanya sekedar nama, bukan mendalami apa yang dinamakan semesta alam, kata lain dari Tuhan. Maka biasakanlah baca tanda-tanda alam, semesta alam yang tak terhingga itu. Itulah yang disebut sebagai lelaku Islam. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu bukan bicara tentang Tuhan, melainkan perilaku manusia Nusantara yang berserah diri pada hukum semesta alam atau disebut Islam. Seperti galaksi, kumpulan galaksi, mengecil lagi kumpulan bintang dan matahari, lebih kecil lagi kumpulan planet-planet, kumpulan planet-planet, mengecil lagi planet, diantaranya bumi, mengecil lagi Indonesia, mengecil lagi Jawa Barat atau Pulau Jawa, kemudian mengecil lagi Tatar Pasundan, mengecil lagi. Sekarang Sudadang tinggal di Bogor, lebih tepatnya lebih kecil lagi Bojonggede, mengecil lagi diri pribadi Sudadang, imam besar Islam Sunda, indah sekali. Di samping manusia Indonesia itu adalah manusia yang menetap di bahari, ya, di negeri bahari. Bahari adalah siklus perjalanan air kehidupan yang terdiri dari kepulauan,
sekaligus lautan. Oleh karena itu berbeda dengan maritim. Kalau maritim adalah semata-mata hanya lautan. Jadi yang benar itu adalah poros bahari melawan poros maritim yang merupakan kepanjangan dari OBOR, One Belt One Road, perjalanan perdagangan kapitalisme global China. Maka manusia Nusantara berserah diri pada hukum semesta alam, alias lelaku Islam. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang disebut mensemesta alam. Jadi di samping semesta alam itu besar ya, tak terhingga, semesta alam itu tak terhingga besarnya, juga sangat kecil tak terhingga. Jadi bayangkan yang maha kecilnya aja tak terhingga, yang kecilnya saja tak terhingga, tak terbatas dan tak terperkirakan. Jadi semesta alam. Jadi Allah, Tuhan, Yahweh, Dewa, Mahadewa adalah sekedar kata lain dari sekedar nama dari semesta alam yang tak terhingga. Tidak ada batasnya, tak terbatas. Nah, yang disebut gaib adalah sesuatu, itu bahasa manusia ya. Karena keterbatasan manusia sehingga manusia membahasakan yang dimaksud gaib itu adalah gaib itu artinya sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Nah, nanti begitu ilmu pengetahuan dengan alatnya yang canggih, maka tidak gaib lagi. Galaksi dulu dianggap gaib. Tidak ada. Yang ada yang kelihatan, matahari, bintang, dan ternyata bintang itu adalah kumpulan dari matahari-matahari, dan matahari dikitari oleh puluhan planet gitu loh. Seperti yang kita diami ini adalah matahari yang telah ditemukan adalah 9 planet. Dan setiap planet ada dikitari oleh bulan. Jadi tak terhingga. Jadi yang disebut jiwa adalah zat juga. Zat yang tak kelihatan karena sangat kecil. Gitu loh. Nah, di Quran, di Weda, di Bhagavad Gita, di Taurat, di Jabur, itu sebenarnya ada rumusan itu. Cuman garis besar. Nah, yang disebut Tuhan yang Maha Esa, adalah bukan satu, melainkan utuh yang mensemesta alam. Demikian celoteh Sudadang, Imam Besar Islam Sunda Indah Sekali, membahas tentang semesta alam, tak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam artinya berserah diri pada hukum semesta alam. Ya, hukum semesta alam yang tak terhingga itu. Nah, kemudian makanya sangat jenius ya perumusan Pancasila itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, bukan bicara tentang Tuhan, ya, bukan bicara tentang Tuhan yang tak terhingga itu, melainkan adalah
jadi semesta alam ketuhanan artinya sifat manusia yang religius gitu, yang yang bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya, seperti yang dibilang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kaula Gusti. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan yang Maha Esa, wah berarti tahu Tuhan dong. Bayangkan manusia yang cuman bukan sebutir debu ya, sebutir atom, bahkan itu pun tidak mewakili atom itu dari semesta alam ini. Mana mungkin dia bisa tahu tentang semesta alam ini yang tak terbatas. Itu tidak mungkin. Nah, melainkan sangat benar sekali istilahnya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Yang mengaku dirinya berketuhanan misalnya, yang mengakui Tuhan lah, Amerika Serikat misalnya, di dolarnya itu save God, jadi di bawah lindungan Tuhan gitu kan. Nah berarti orang Amerika, pendiri Amerika itu tahu Tuhan dong, pernah ketemu dong, ya kan nggak mungkin. Maka yang sangat Islami ya, yang sangat berdasarkan bukan Qurani, bukan, pokoknya yang ini ya, yang pas rumusannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan bicara tentang Tuhan, melainkan manusia Indonesia hendaknya menyadari bahwa manusia itu bagian dari semesta alam. Demikian. Salam Merdesa. Adil, makmur, beradab, dan saya sebagai imam besar Islam Sunda Indah Sekali, ya saatnya kaum muslimin ya yang mengaku dirinya muslim harus paham dulu apa itu Islam, apa itu agama Islam gitu kan. Apa itu semesta alam, apa itu manusia yang lemah ini. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.